Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ratih Rizky Nirwana yang saya hormati dan kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi nutrisi mikroba. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Nur Laila, dan teman saya Ais Nur Muslimah. Nah, untuk pokok bahasan pada materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada definisi nutrisi mikroba, yang kedua ada fungsi nutrisi mikroba, yang ketiga ada jenis media atau substrat, dan kemudian ada jenis nutrien yang dibutuhkan mikroba. Yang pertama itu ada nutrisi mikroba. Nutrisi yang merupakan ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu sebagai energi untuk membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Sedangkan mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya ini diperlukan alat bantuan. Misalnya itu mikroskop ultra atau mikroskop elektron. Kemudian selanjutnya itu untuk nutrisi mikroba itu definisinya adalah nutrisi yang diperlukan mikroba untuk hidup dan berkembang yang diperoleh dari lingkungannya. Kemudian ada fungsi nutrisi mikroba. Tiap unsur nutrisi mempunyai peran tersendiri dalam fisiologi sel. Beberapa golongan mikroba itu misalnya diatom dan alga memerlukan silika yang biasanya diberikan dalam bentuk silikat untuk menyusun dinding selnya. Kemudian ada natrium dalam kadar yang agak tinggi diperlukan oleh bakteri tertentu yang hidup di laut, alga hijau biru, dan bakteri fotosintetik. Nah, garis besar bahan makanan dibagi menjadi 7 golongan, yaitu air, sumber energi, sumber karbon, sumber akseptor elektron, sumber mineral, faktor tumbuh, dan sumber nitrogen. Air merupakan komponen utama dalam sel mikroba dan medium. Fungsi air adalah sebagai sumber oksigen untuk bahan organik sel pada respirasi. Selain itu, air berfungsi sebagai pelarut dan alat pengangkut dalam metabolisme. Kemudian yang kedua ada sumber energi. Ada beberapa sumber energi untuk mikroba, yaitu ada senyawa organik ataupun anorganik yang dapat dioksidasi, dan ada juga cahaya, terutama adalah cahaya matahari. Kemudian ada sumber karbon. Sumber karbon ini digunakan mikroba untuk membentuk senyawa organik maupun anorganik. Kemudian ada sumber akseptor elektron. Proses oksidasi biologi merupakan proses pengambilan dan pemindahan elektron dari substrat. Karena elektron dalam bentuk sel tidak berada dalam bentuk bebas, maka harus ada suatu zat yang dapat menangkap elektron tersebut. Penangkapan elektron ini disebut akseptor elektron. Akseptor elektron ialah agen siap pengoksidasi pada mikroba yang dapat berfungsi sebagai akseptor elektron ialah oksigen, senyawa organik, nitrat, nitrit. Kemudian ada sumber mineral. Mineral merupakan bagian dari sel. Unsur penyusun utamanya yaitu ada C, O, N, dan H serta P. Kemudian ada faktor tumbuh. Faktor tumbuh yaitu faktor atau yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor tumbuh ini ialah senyawa organik yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan, yaitu misalnya sebagai prekursor atau penyusun bahan sel, dan senyawa ini tidak dapat disintesis dari sumber karbon yang sederhana. Kemudian selanjutnya ada nitrogen. Mikroba yang menggunakan nitrogen dalam bentuk amonium, nitrat, asam amino, protein, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis media atau substrat untuk perkembangan mikroba. Media atau medium pertumbuhan ialah tempat untuk menumbuhkan mikroba. Nah, untuk medianya ini memiliki persyaratan tertentu. Yang pertama itu adalah susunan makanannya.
Unsur-unsur yang diperlukan dalam media ini meliputi air, sumber karbon, sumber nitrogen, vitamin, mineral, dan gas. Bakteri peka terhadap kekeringan, sehingga perlu air yang cukup sehingga kondisi tetap selalu lembab. Untuk sumber karbon dapat digunakan senyawa karbon sederhana seperti karbon dioksida, metana, dan senyawa karbon kompleks seperti gula, misalnya glukosa, laktosa, sukrosa, dan lain sebagainya. Kemudian ada temperatur. Umumnya bakteri patogen membutuhkan suhu sekitar 30 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh manusia. Walaupun ada juga bakteri yang membutuhkan suhu tinggi seperti Campylobacter pada suhu 42 derajat Celcius. Ada juga yang tekanan osmosis atau tekanan osmose. Secara umum untuk pertumbuhannya bakteri membutuhkan media isotonik. Apabila media bersifat hipotonik, maka bakteri akan mengalami plasmotisis, dan apabila bersifat hipertonik, bakteri akan mengalami plasmolisis. Kemudian ada derajat keasaman atau pH. Sebagian besar bakteri membutuhkan pH netral, namun beberapa bakteri butuh perlakuan khusus. Sebagai contoh, bakteri Vibrio yang membutuhkan pH alkali sekitar 8-10 agar tumbuhnya optimal. Nah, kemudian jenis media berdasarkan sifatnya itu ada media padat, ada media cair, dan ada media semi padat atau semi solid. Nah, untuk media padat ini digunakan untuk kultur atau pertumbuhan bakteri atau mempelajari koloni bakteri dalam bentuk padat. Dapat diletakkan di petri ataupun tabung. Media padat berbentuk padat datar, padat tegak, maupun padat miring. Contoh media padat ini ada agar-agar, gelatin. Kemudian ada media cair. Media cair ini berfungsi atau digunakan dalam pembenihan atau memperkaya sebelum dikultur pada media padat. Media ini tidak dapat digunakan untuk mempelajari koloni. Contoh media cair ini adalah media kaldu, media pepton alkali. Kemudian untuk media selanjutnya yaitu media semi solid atau setengah padat atau semi padat. Nah, media semi solid ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan mikroba atau mengetahui motilitas bakteri. Contohnya itu adalah media NFB atau Nitrogen Free Bromthymol Blue. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Ais. Yang selanjutnya adalah jenis nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba. Jenis nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba itu ada dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Untuk makronutrien sendiri, yaitu merupakan mayoritas komponen seluler karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor yang merupakan penyusun utama membran, protein, asam nukleat, dan struktur seluler lainnya. Makronutrien ini paling banyak diperlukan oleh mikroba untuk menyusun komponen selulernya. Komponen-komponen seluler mikronutrien ini ada nitrogen dan sulfur, hidrogen dan oksigen, dan karbon. Untuk nitrogen dan sulfur, nitrogen dan sulfur ini diperlukan oleh semua mikroba untuk mensintesis protein, asam nukleat, dan senyawa-senyawa lain yang mengandung nitrogen. Sejumlah nitrogen ini sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan karena nitrogen tersebut terkandung di dalam protein dan asam nukleat. Dalam hal memperoleh nitrogen, setiap organisme berbeda-beda. Ada yang dengan cara menggunakan gas nitrogen dari udara, dan ada juga yang menggunakan sumber nitrogen anorganik seperti garam-garam amonium. Tapi ada juga yang menggunakan sumber nitrogen organik seperti glutamik dan asparagen. Nitrogen dan sulfur itu harus berada dalam bentuk reduksi untuk kombinasi organik, misalnya asam amino dan sulfur sebagai persenyawaan organik dalam persenyawaan sulhidril. Yang selanjutnya adalah hidrogen dan oksigen.
Hidrogen sendiri itu ada hidrogen molekuler. Hidrogen molekuler ini digunakan oleh beberapa spesies bakteri sebagai sumber energi, misalnya Hydrogemonas. Organisme ini dapat tumbuh dalam larutan yang seluruhnya mengandung mineral dengan menggunakan karbon dioksida dan udara sebagai sumber karbon dan mengoksidasi H2 menjadi H2O sebagai sumber energi. Yang kedua adalah oksigen molekuler. Peranannya ini sangat penting terutama pada mekanisme memperoleh energi pada sel dan mempunyai hubungan lain terhadap kehidupan sel. Sumber dan pemakaian oksigen ini berbeda pada setiap spesies. Untuk yang selanjutnya adalah karbon. Karbon ini berdasarkan atas kebutuhan karbon, organisme dibedakan menjadi autotrof dan heterotrof. Autotrof ialah organisme yang dapat semata-mata hidup menggunakan karbon dioksida dan senyawa karbonat sebagai satu-satunya sumber karbon. Dan untuk heterotrof ialah organisme yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk senyawa organik. Organisme heterotrof ini dibedakan lagi menjadi saprofit dan parasit. Selain berikutnya adalah tabel makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Yang pertama adalah jenis fosfor. Perannya adalah untuk mensintesis dan fosfor ini terkandung dalam asam nukleat dan fosfolipida. Yang kedua adalah sulfur. Perannya adalah untuk mensintesis asam amino dan merupakan komponen dari vitamin. Sulfur ini terkandung dalam sistein, metionin, tiamin, biotin, dan asam lipoat. Untuk kalium sendiri itu berperan sebagai pompa Na, dan untuk magnesium itu perannya untuk menstabilisasi dan ini terkandung dalam membran ribosom, asam nukleat, dan aktivitas enzim. Dan untuk kalsium itu berperan sebagai stabilitas, terkandung di dalam dinding sel, endospora terhadap panas, dan untuk sodium atau Na itu berperan dalam pertumbuhan. Untuk keterangannya itu terkandung dalam bakteri halofilik, dan untuk zat besi atau Fe itu berperan sebagai komponen sitokrom, dan untuk keterangannya itu terkandung pada sistem respirasi. Dan untuk yang terakhir adalah potasium, itu berperan dalam sintesis protein. Keterangannya terkandung dalam semua organisme. Selanjutnya adalah mikronutrien. Mikronutrien ini dibutuhkan untuk kehidupan sel itu meskipun jumlahnya hanya digunakan sangat sedikit. Mikronutrien ini dibagi menjadi dua, yaitu mikronutrien organik dan mikronutrien anorganik. Untuk mikronutrien organik sendiri itu contohnya adalah vitamin. Pada bakteri atau mikroba lainnya, vitamin itu sedikit digunakan. Namun pada makhluk hidup lainnya itu vitamin banyak digunakan. Yang selanjutnya adalah mikronutrien anorganik. Contoh dari mikronutrien anorganik yaitu adalah beberapa unsur logam berat seperti CO, MO, Cu, dan Zn. Yang ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan sel meskipun jumlah yang digunakan itu sangat sedikit. Selanjutnya adalah tabel mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya adalah boron yang itu berfungsi dalam sel sebagai antibiotik poliketid, kromium, kobal
itu fungsi dalam selnya vitamin B12, transkarboksilase, koper atau Cu itu sebagai fungsi dalam selnya adalah sebagai respirasi, sitokrom C oksidase, fotosintesis, dan lain-lain. Untuk besi itu fungsi dalam selnya adalah sitokrom katalase, peroksidase, protein FAS, dan oksigenase. Untuk manganase itu fungsi dalam selnya sebagai aktivator kebanyakan enzim, dan untuk molybdenium itu fungsi dalam selnya sebagai nitrogenase, nitrat reduktase, sulfit oksidase, dan lain sebagainya. Dan untuk nikel itu fungsi dalam selnya yaitu urease, hidrogenase, koenzim metanogen. Dan untuk selenium itu fungsi dalam selnya sebagai format dehidrogenase dan hidrogenase. Untuk vanadium itu fungsi dalam selnya sebagai vanadium nitrogenase, bromoperoksidase. Dan untuk zinc itu fungsi dalam selnya sebagai alkohol dehidrogenase, RNA, dan DNA polimerase. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.